Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Katisha. Kali ini aku mau membahas tentang satu fenomena sosial yang juga sering banget aku temuin di lapangan ya, di saat aku baksos, yaitu anak nenek. Nah, aku judulin aja ya, anak nenek. Apa itu anak nenek? Yaitu anak terlantar, ya, yang dia harus diurus sama neneknya, bukan sama ibu atau bapaknya. Jadi misalnya ini satu nenek ini punya anak laki-laki misalnya. Nah, dia nikah sama satu perempuan ini. Terus mereka punya anak kan. Nah, entah dengan alasan apa, misalnya si ibunya kabur lah, ada loh yang ibunya kabur, ada yang bapaknya kabur, ninggalin keluarga ini begitu saja gitu ya. Pokoknya dua ini tuh kacau balau deh, yang ini gitu loh. Entah berpisah, yang satunya pergi, entah yang satu ya pokoknya yang begitu deh ya. Istilahnya tuh orang tua yang tidak jadi orang tua lah gitu. Nah, terus si cucu ini gimana gitu kan, si cucu ini nasibnya gimana? Ya nasibnya akhirnya dipelihara sama neneknya. Nah, oke, ini nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita lihat sepintas sih seperti tidak apa-apa, padahal sebenarnya apa-apa. Kenapa coba? Ini kan orang tuanya nggak ada dalam hidup anak ini, jadi mereka tuh jadi parentless children, jadi anak-anak yang sebenarnya tidak punya orang tua, jadi sama kayak anak yatim piatu lah kurang lebih. Cuma bedanya anak yatim piatu tuh orang tuanya udah meninggal, udah pasti meninggal. Nah, lebih menyakitkan lagi kan kalau misalnya kita tahu orang tua kita tuh masih ada tapi nggak ngurusin kita, nggak ada buat kita. Itu kayaknya menurut aku lebih menyakitkan deh. Kalau misalnya emang orang tua meninggal ya emang emang takdir Allah ya meninggal. Tapi kalau ini tuh pengabaian, ada unsur pengabaian, ada unsur tidak bertanggung jawab, ada unsur lepas dari tanggung jawab, melepaskan tanggung jawab. Mereka nggak mau peduli dengan anaknya gitu loh. Mereka pergi aja gitu. Banyak loh kasus di sosial, di lapangan, di baksos kami itu, orang tua yang pergi begitu saja tanpa meninggalkan apapun gitu buat anaknya, nggak boro-boro ngebekelin gitu, pergi aja udah gitu. Yang banyak lagi yang ditemukan tuh adalah mereka itu tidak diketahui guys keberadaannya tuh di mana. Misalnya si bapaknya pergi atau ibunya kabur misalnya, nah si ibu sama bapak ini nggak tahu di mana. Bayangin kalian, jadi lepas tanggung jawab begitu saja si anak-anak ini, akhirnya mau nggak mau dipelihara sama nenek. Nah sekarang kita ngomongin neneknya. Bagaimana dengan kondisi neneknya? Ya kalian bisa bayangin, neneknya tuh orang miskin gitu loh. Dia udah janda juga gitu, rumahnya udah gubuk juga, nggak punya penghasilan, nggak bisa cari duit karena udah tua renta. Jadi gimana coba? Nah si anak ini akhirnya ya hidup dengan sangat minimalis lah gitu kondisinya gitu, sangat susah gitu. Nah, jadi kebayang nggak kalau misalnya nggak ada yang bantuin. Nah aku tuh bingung ya, kenapa badan-badan zakat yang triliunan itu tidak menyentuh nih masyarakat yang kayak gini, nggak kesentuh. Nggak ada badan zakat yang benar-benar memberikan santunan secara konsisten. Baksos Katisha adalah baksos satu-satunya yang menyentuh masyarakat yang seperti ini di area-area baksos yang kami kunjungin. Nah, jadi kami menemukan ini dan kami buka di umum biar badan-badan zakat itu mau lebih belusukan lah ke kampung-kampung biar tahu ada kasus banyak kayak gini. Banyak guys kasusnya kayak gini ya. Nah, jadi si nenek ini akhirnya ketempuhan melihara cucu. Jadi bukannya si nenek ini dipelihara oleh anaknya, tapi malah nenek ini melihara anak dari anaknya gitu. Nah kebayang nggak? Jadi kebayang kan si nenek ini beban hidupnya kayak apa? Udah dia di masa tuanya dia harusnya diurus sama anaknya, malah dia harus ngurus cucunya pula. Kebayang nggak si nenek ini menderitanya kayak gimana? Nah jadi di sini ada kegagalan kan, ada kegagalan dari si nenek ini mendidik anak ini ya kan, dari orang tua ini mendidik anak ini. Nah nanti anak ini nikah lagi, dia punya anak lagi, ya begitu aja terus. Jadi siklus kemiskinan ini dilanjutkan. Jadi kalian bisa bayangin, satu dua tiga generasi. Sorry guys, 3 generasi kayak gini semua. Kalau pagi-pagi emang kayak gini aku, ya maaf ya. Nah jadi bersin deh pagi-pagi.
Nah jadi bayangin 1, 2, 3 terus aja begini. Nah kalau yang kalian lihat skema ini enak nih, anak cucu anaknya satu, cucunya satu. Kebayang nggak? Di Garut aku bertemu satu nenek yang harus menghidupi 6 cucu. Gila kan guys? Di Garut itu ada satu nenek yang mengurusi 6 cucu. Dan nenek ini nggak kerja yang mapan gitu ya, yang dia juga hidupnya susah. Kebayang nggak? 6 cucu itu nangis banget guys. Itu ada di lapangan itu bukan 1, 2, banyak ya yang harus menanggung hidup cucu itu banyak. Jadi buat para laki-laki, buat para perempuan, sekali kalau kalian udah berani menikah, kalian tuh hidup mati harus berani tanggung jawab sama anak kalian. Anak kalian itu bukan tanggung jawab nenek. Anak kalian tuh dunia akhirat tanggung jawab kalian gitu loh. Enak aja main kabur-kabur gitu kan, main kabur-kabur, main pergi ninggalin anak. Udah gitu anaknya nggak bisa dikasihin ke panti asuhan gitu ya, nggak mau dititipin ke pesantren, nggak mau dititipin ke panti asuhan, terus berkumpul lah sama si nenek ini, ini misalnya gitu ya, dengan keadaan yang susah. Jadi gizi tidak bagus, sekolah susah, semua serba susah. Jadi kebayang nggak? Jadi kita ada pada alternatif berikutnya. Jadi selain anak terlantar ini dipelihara oleh nenek, sebenarnya kalau neneknya memang tidak mampu, jangan dipaksain. Karena kan kasihan anaknya. Alternatif kedua memang tidak bukan alternatif yang terbaik, tapi ini adalah solusi. Menurut aku ini adalah solusi ya, solusi sementara. Sementara ketika neneknya udah nggak berdaya, jadi si nenek yang di Garut itu sampai nangis. Dia bilang gini, Bu, Neng, gimana kalau saya meninggal, anak cucu saya bagaimana? Nah, solusinya adalah titipin ke pesantren. Pesantren ada loh yang nerima gratisan buat anak-anak nggak mampu tuh, ada jatahnya gitu. Seperti pesantren yang aku mau masukin Kirani itu ada itu jatahnya ya. Tapi harus pakai, ya bisa menghubungi aku lah kalau mau ya. Nah, bisa juga ke panti. Nah, panti asuhan. Nah, tapi lihat ya, kalau mau masukin ke panti asuhan harus konsultasi dulu ke aku. Kenapa? Karena aku ini orang yang beredar di panti-panti asuhan se-Bandung. Jadi aku tahu panti asuhan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak, aku tahu. Jadi sebaiknya kalau mau masukin ke panti atau pesantren, hubungin aku. Nah, sekarang kita ngomongin ya, kenapa ini menjadi solusi. Pertama, anak menjadi lebih sejahtera ketika dititipin di pesantren dan panti asuhan. Ya, sejahtera. Nah, yang kedua, anak itu gak hilang. Anaknya gak hilang guys. Dalam artian gini, anak itu kan cuma dititipin, bukan dikasihin. Ya, jadi cara berpikirnya harus jelas informasinya gitu ya, bahwa kita nitipin anak ke pesantren sama panti asuhan tuh bukan ngasihin anaknya ke orang lain, bukan. Jadi dia tuh kayak cuma dititipin untuk dipelihara, disejahterakan, dikasih makan, dikasih sekolah, dikasih buku-buku sama pihak panti asuhan dan pesantren. Mereka itu sudah ada dananya gitu. Mereka kan terima donasi juga dari donatur-donatur. Nah, uang itulah yang dikasihin ke anak-anak yang dititipin di mereka. Jadi pertama anaknya jadi sejahtera, yang kedua anaknya nggak hilang. Kalau kalian misalnya terpaksa harus dikasihin ke orang, kan hilang anaknya, jadi milik orang lain. Nah kalau ini nggak hilang, masih bisa dikunjungi, masih bisa dibesuk gitu ya, masih bisa bertemu gitu. Bahkan ada 1 kasus 2 kasus lah di panti asuhan itu, yang dia hidupnya itu nggak cuma anaknya yang dititipin di panti asuhan, bahkan si ibunya pun ikut di panti asuhan itu. Jadi si ibunya tuh bantu-bantulah di panti asuhan. Jadi dia tetap tinggal bareng sama anaknya. Jadi bareng-bareng ngurusin panti asuhan, ngebantu di panti asuhan. Itu kan bagus banget. Jadi ibu sama anak tuh nggak terpisah. Jadi buat kalian-kalian yang kabur-kabur gitu ya, meninggalkan anak, itu karena cara berpikir kalian pendek. Padahal ada solusinya. Datang aja ke panti asuhan. Ya kan, bantu-bantu aja di panti itu, dapat makan ya kan, anak nggak hilang, anak deket sama kamu gitu. Jadi berpikirlah lateral, jadi banyak solusi sebenarnya gitu ya. Yang paling sih sebenarnya solusi yang ketiga ini adalah dirawat oleh keluarga besar ya. Keluarga besar merawat nih, misalnya ambil 1 anak
oleh tante yang satu, tante kedua ngambil anak yang kedua, tante yang ketiga ngambil anak yang ketiga, bisa kayak gitu. Karena kan nggak mungkin tantenya ambil enam-enamnya, kan nggak mampu juga dia gitu. Nah itu bisa. Tapi balik lagi, ini adalah satu 2 3 alternatif yang tidak ideal ya. Tapi ini adalah solusi. Pertama dipelihara nenek, tapi lihat dulu kondisi neneknya. Kalau neneknya sengsara miskin ya ngapain juga, mending titipin ke solusi kedua, yaitu di pesantren dan panti asuhan. Yang ketiga, kalau bisa ya ada keluarga besar yang mau mengayomi anak-anak ini. Tapi kan ini jarang guys gitu. Kenapa? Kan zaman sekarang tuh menghidupi tambahan satu nyawa aja udah berat gitu loh sekarang. Itu fakta ya, itu fakta. Jadi kita nggak bisa ngejudge, oh keluarganya tantenya nggak mau ngurus dia. Bukan begitu. Kadang-kadang mengurus anak orang lain tuh beda dengan ngurus anak sendiri. Dimarahin sedikit ngamuk misalnya gitu kan, jadi susah. Atau misalnya kurang adil, kita ngasih ke anak kandung sendiri lebih baik daripada kita ngasih itu. Nah itu juga akan jadi masalah-masalah lagi gitu loh. Jadi ini adalah solusi-solusinya ya. Jadi bisa bisa seperti ini gitu. Jadi pada saat kalian sudah punya masalah di keluarga, daripada menelantarkan anak, lebih baik lihat dulu skemanya seperti ini. Jadi nggak apa-apa kalau dititipin di pesantren atau di panti asuhan, nanti suatu saat ketika ekonomi kalian sudah membaik ya bisa diambil lagi anaknya. Kan anaknya nggak dikasihin, cuma dititipin doang. Jadi cara berpikirnya yang dirubah gitu, persepsinya yang dirubah gitu ya, seperti itu. Jadi makanya jangan banyak-banyak anak gitu loh. Kalau udah miskin anaknya banyak, edan deh pokoknya, nggak mikir apa gitu loh. Anak itu butuh biaya ya. Kata orang adalah hiburan termahal itu adalah punya anak. Nah jadi inilah fenomena sosial juga yang sering banget aku temuin di area Baksos Katisha, yaitu anak nenek. Jadi nenek yang mengurus cucunya ketika orang tuanya tidak ada buat anak itu adalah definisi orang tua durhaka. Orang tua durhaka guys itu ya, orang tua durhaka tuh orang tua yang tidak punya tanggung jawab terhadap anaknya. Nah itu adalah orang tua durhaka. Dan orang tua yang seperti itu sebenarnya literally sudah meyatim piatukan anaknya sendiri. Jadi anaknya ada orang tua, tapi sebenarnya anak itu adalah kategorinya anak yatim dan piatu karena orang tuanya nggak ada buat dia. Jadi orang tuh bener-bener lah jadi orang gitu loh. Berusahalah yang terbaik sekuat kamu gitu loh. Karena kamu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan gak ada ruginya kalau kamu berjuang buat anak, karena anak itu juga akan berjuang buat kamu. Ingat, suatu saat kamu akan tua, kamu akan balik diurus sama anak-anak. Kalau kamu gak pernah ngasih kasih sayang ke anak-anak, anak-anak juga gak akan kasih sayang ke kamu nanti pas tuanya. Semua ada timbal baliknya ya guys. Gitu aja cerita aku kali ini, semoga bermanfaat. Baksos Katisha, yuk!